Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidatur Rahmah. Saya dari kelas C. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2020-266. Moto hidup saya adalah life goes on. We have to keep learning and the world is keep moving or we will be left behind. Dan saya di sini akan membahas mengenai judul jurnal pada kali ini adalah pertimbangan hakim pada putusan pra peradilan studi putusan nomor 9/PID/PRA/2016/PN Luwak tentang penghentian penyidikan politik uang. Jurnal ini sudah diakreditasi oleh LIPI nomor 740-AU-P2MI LIPI-04-2016 volume 17 nomor 2 Juni 2017. Kemudian dengan nomor ISSN yaitu 114105632 dan diakreditasikan pada September 2017. Yang pertama-tama adalah pendahuluan. Kali ini mengapa ada sebuah penghentian penyidikan pada politik uang ini. Pendahuluannya adalah proses penghentian penyidikan nomor SP Sidik /A-1/9/2016 Direskrim Polda Sulawesi Tengah tertanggal 13 September 2016 atas laporan polisi yang dilakukan oleh Polres Banggai pada tanggal 16 Desember 2015. Yang menjadi pemohon adalah pihak ketiga atau yakni korban tindak pidana, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai nomor urut 2 yaitu Makmum Amir Batia dan Sisilia Hajar yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor 3 yaitu Haji Herewin Yatim pada tanggal 22 Oktober 2015 pada pelaksanaan kampanye di Desa Sondo Soboli, Kecamatan Bunda. Kemudian atas kasus itu, pasangan calon nomor 2 yaitu Makmum Amir dan Batia Sisilia Herja mengajukan permohonan ke pengadilan dan namun hakim memutus perkara tersebut. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, sebelum pembahasan kita masuk kepada metode penelitian terlebih dahulu, yaitu dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus atau menghentikan penyidikan kasus tindak pidana politik uang ini. Dan yang kedua adalah bagaimana tindakan pra peradilan ini dilakukan. Nah, kita pada masuk pembahasan yang pertama, yaitu adalah dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan pra peradilan. Yang pertama adalah penyidik mempunyai peranan penting dalam tombak hukum. Kenapa mempunyai peranan penting? Karena jika penyidik tidak ada, maka yang dilakukan pemohon ini tidak akan sampai kepada pengadilan. Jika penyidik tidak ada pun juga tidak akan ada bukti-bukti yang menguatkan kasus-kasus yang akan diajukan ke pengadilan ini. Penyidik itu ada dua, yaitu ada penyelidik yang berkedudukan sebagai polisi dan penyidik atau PNS dari pemerintah yang ditunjuk untuk menjadi penyidik. Kemudian alasan-alasan apa yang membuat hakim kemudian memutus perkara, yaitu dengan menghentikan penyidikan ini. Yang pertama adalah
Alat bukti ini sebenarnya sudah cukup, yakni sesuai dengan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, serta keterangan dari terdakwa sendiri. Penyidik dalam kasus ini telah memeriksa bukti alat-alat saksi, alat bukti saksi-saksi yang terdiri dari saksi ahli, kemudian dari saksi-saksi yang disuap tersebut. Dan kemudian selain saksi adalah penyitaan barang bukti berupa foto, uang, dan amplop yang menjadi barang bukti pada saat pelaksanaan tindak pidana politik uang tersebut. Pengadilan dalam menguji tindakan penyidikan melakukan penghentian penyidikan atas kasus dugaan politik uang pada pelaksanaan pemilu kada Kabupaten Banggai berdasarkan Pasal 149 ayat 1, yaitu yang berbunyi, barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu. Dalam pasal tersebut, pengadilan memberi pertimbangan bahwa unsur-unsur pasal harus dibuktikan, yaitu barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum. Dengan yang ketiga ada dengan memberi atau menjanjikan, yaitu apa yang diberi dan apa yang dijanjikan oleh calon bupati tersebut. Kemudian fakta persidangan sendiri. Fakta persidangan saksi yang diajukan pemohon sebanyak 6 orang. Ternyata 5 orang diantaranya yang tertera nama-namanya. Kelima saksi tersebut dapat dihadirkan ke pengadilan. Hasil pemeriksaan ke pengadilan bahwa saksi telah memberikan keterangan pada pengadilan bahwa mereka adalah orang yang diberi uang kepada salah satu calon. Jadi kelima saksi ini membuktikan bahwa mereka ini sudah diberikan uang dari calon tersebut untuk memilih calon nomor urut 3 tersebut. Nah, ini fakta persidangan tersebut kan berarti sudah pasti bahwa saksinya adalah lebih dari 2. Kemudian terdapat alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kasus ini dapat diajukan ke pengadilan. Namun mengapa hakim menghentikan penyidikan tersebut adalah karena yang pertama karena alasannya di sini mengatakan bahwa pemohon sudah menggelar perkara dengan Dewan Perwakilan Pemilu dan sudah diputuskan bahwa mereka sudah menghukum orang-orang yang menyuap ini atau memberikan atau yang melakukan tindak pidana politik uang ini. Nah, pengadilan membantah dengan seharusnya pemohon menghadirkan saksi ahli tersebut. Namun pemohon tidak menghadirkan saksi ahli yang membuat pengadilan kemudian merasa bahwa ini ada cacat hukum seperti itu. Dan termohon dalam dupliknya hanya menyatakan mereka melakukan gelar perkara dengan mengundang ahli sehingga benar perkara dihentikan karena perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan tidak dapat digunakan pasal 149 ayat 1 KUHP. Sehingga pengadilan berpendapat seharusnya termohon mengajukan para ahli tersebut dalam persidangan. Nah, karena itu yang membuat hakim kemudian menghentikan penyidikan ini. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pra-peradilan. Nah, bagaimana pelaksanaannya adalah termohon dengan alasan tidak cukup bukti atas delik dalam pasal
149 ayat 1 KUHP tidak sesuai dengan per-UU dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, sehingga berdasarkan hal demikian, penghentian penyidikan yang dilakukan termohon menurut pengadilan tidak berdasar hukum. Pelaksanaan putusan pra-peradilan tentang penghentian penyidikan tindak pidana politik uang, pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai ketetapan hukum. Kemudian kesimpulannya adalah hakim menilai dalil pemohon dan jawaban dan duplik termohon. Pengadilan menilai bahwa perkara yang disidik oleh termohon telah cukup bukti seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berdasarkan hal tersebut, maka penghentian penyidikan perkara yang dilakukan oleh termohon dengan alasan tidak cukup bukti atas delik pasal 149 ayat 1 KUHP tidak sesuai dengan peraturan per-UU pasal 109 ayat 2 KUHP, sehingga berdasarkan hal demikian penghentian penyidikan yang dilakukan termohon menurut pengadilan tidak berdasar hukum. Penghentian penyidikan tindak pidana politik uang pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan menyampaikan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Sarannya adalah sebaiknya penegak hukum atau dalam hal polisi selaku penyelidik harus lebih berhati-hati untuk menangani setiap perkara yang ditangani. Karena jika tidak berhati-hati nanti akan terjadi seperti ini.